Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Hasna Nur Fauziah dengan NIM 195130228. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Analitik yang diampu oleh dosen Ibu Irena Puji Luritawati, MPD. Dalam geometri analitik bidang, materi ini sudah termasuk ke dalam bab 2 dengan judul garis lurus, di mana poin-poin yang akan saya bahas ada 2, yaitu yang pertama adalah bilangan arah dan kosinus arah garis lurus, dan yang kedua adalah koefisien arah suatu garis. Poin yang pertama yaitu bilangan arah dan kosinus arah garis lurus. Yang pertama adalah bilangan arah. Apa itu bilangan arah? Bilangan arah suatu garis adalah komponen-komponen skalar sembarang vektor yang bukan vektor 0 yang terletak pada garis itu. Untuk lebih jelasnya, misalkan saya punya koordinat kartesius, lalu untuk membentuk sebuah garis diperlukan minimal 2 titik. Maka misalkan kita punya titik ini sebagai P1 dengan X1, Y1 dan titik ini sebagai P2 dengan X2, Y2 yang membentuk sebuah garis yang kita namakan dengan garis G, di mana segmen P1, P2 ini bukan merupakan vektor 0 sesuai dengan definisi yang disebutkan karena P1 tidak sama dengan P2. Nah, dari kedua titik ini kita bisa tarik garis sehingga tegak lurus dan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Lalu kita tahu bahwa untuk mengetahui panjang ini kita bisa mengurangkan panjang dari titik ini sampai dengan sumbu X atau yang merupakan Y2 dikurangi oleh panjang dari titik ini sampai dengan sumbu X atau yang merupakan Y1 sehingga menjadi Y2 dikurangi Y1 atau yang dilambangkan dengan delta Y. Dan panjang ini juga sama, bisa kita hitung dengan mengurangkan X2 dikurangi dengan X1 atau yang bisa kita sebut dengan delta X. Sehingga dari gambar ini komponen skalar atau bilangan arah dari P1 dan P2 yang terletak pada garis G dapat ditentukan, yaitu vektor P1 P2 sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1 atau sama dengan delta X, delta Y. Jadi, sepasang bilangan-bilangan berarah suatu garis tadi kita definisikan sebagai komponen-komponen skalar sembarang vektor yang bukan vektor 0 yang terletak pada garis itu, atau dalam hal ini adalah garis G. Tentunya vektor dari garis G ini sangat banyak, tapi kita cukup mengambil satu saja yang bukan merupakan vektor 0 yang menjadi komponen skalar dari vektor tersebut sebagai bilangan arah dari G. Jadi kalau vektor itu banyak dari garis G ini, maka komponen skalarnya pun akan banyak. Kalau komponen skalarnya banyak, maka bilangan arah dari suatu garis itu tidak hanya satu. Nah, pasangan bilangan arah yang lain itu juga bisa kita cari dengan mengalihkan masing-masing bilangan arah atau delta X dan delta Y-nya sebanyak K atau bilangan skalarnya, sehingga menjadi K dikali delta X, delta Y atau sama dengan K dikali delta X, K dikali delta Y, dengan K tidak sama dengan 0, di mana delta X ini merupakan bilangan arah horizontal dan delta Y merupakan bilangan arah vertikal. Jadi kalau pada vektor itu skalarnya hanya satu, tapi kalau pada garis itu pasangan-pasangan bilangan arahnya sangat banyak, bergantung pada nilai dari bilangan skalar atau nilai K-nya. Selanjutnya adalah latihan soal. Soal pertama yaitu hitunglah bilangan arah suatu garis yang melalui titik P1 negatif 3,4 dan P2 1, negatif 5.
Penyelesaiannya, diketahui bahwa titik P1 itu adalah negatif 3,4, yang dimana negatif 3 merupakan X1 dan 4 merupakan Y1. Dan titik yang kedua adalah P2 dengan 1, negatif 5, di mana 1 adalah X2 dan negatif 5 adalah Y2. Bilangan arahnya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu delta X, delta Y, di mana delta X adalah X2 dikurangi X1, delta Y-nya Y2 dikurangi Y1. Kita substitusikan, X2-nya adalah 1 dikurangi X1-nya negatif 3, kemudian Y2-nya adalah negatif 5 dikurangi Y1-nya 4. Sehingga menjadi 1 dikurangi negatif 3 itu 4, dan negatif 5 dikurangi 4 sama dengan negatif 9. Jadi, bilangan arah suatu garis yang melalui titik P1 dan P2 ini adalah 4, negatif 9. Lanjut, latihan soal yang kedua adalah hitunglah bilangan arah suatu garis yang melalui titik P1 2,3 dan P2 negatif 2,1 bila diketahui nilai K adalah setengah atau 1/2. Penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa titik P1-nya adalah 2,3, di mana X1 merupakan 2 dan Y1-nya adalah 3, kemudian P2-nya dengan titik negatif 2,1, yaitu negatif 2 sebagai X2 dan 1 sebagai Y2. Dengan K-nya adalah 1/2. Karena di dalam soal diketahui nilai K-nya, maka untuk mencari bilangan arah kita perlu mengalihkan bilangan skalar atau K-nya dengan bilangan arahnya, yaitu delta X, delta Y. Nah, kita substitusikan K-nya yaitu setengah, kemudian X2-nya yaitu negatif 2 dan X1-nya 2, kemudian Y2-nya adalah 1 dikurangi Y1-nya 3, sehingga negatif 2 dikurangi 2 adalah negatif 4, 1 dikurangi 3 adalah negatif 2. Kemudian kalikan bilangan arah ini dengan 1/2 atau bilangan skalarnya, sehingga 1/2 dikali negatif 4 adalah negatif 2, dan 1/2 dikali negatif 2 adalah negatif 1. Sehingga diketahui bahwa bilangan arah dari garis yang melalui P1 dan P2 dengan K 1/2 adalah negatif 2 dan negatif 1. Selanjutnya adalah kosinus arah. Untuk kosinus arah ini sebenarnya sudah dibahas juga pada materi di bab 1 tentang kosinus arah sebuah segmen. Bedanya di sini hanyalah kosinus arah pada sebuah garis. Definisi dari kosinus arah sebuah garis adalah komponen skalar dari vektor satuan yang terletak pada garis tersebut. Jika V sama dengan L, M adalah vektor satuan yang terletak pada sebuah garis, demikian pula V sama dengan negatif L, negatif M, maka L, M dan negatif L, negatif M adalah kosinus arah dari garis tersebut. Seperti yang telah kita ketahui pada materi kosinus arah bab 1, bahwa lambang L dan M ini adalah notasi kosinus arah segmen, di mana L merupakan cos alpha dan M merupakan cos beta. Seandainya U sama dengan U1, U2 adalah vektor yang tidak nol yang terletak pada sebuah garis, maka kosinus arah dari garis tersebut adalah L sama dengan U1 dibagi dengan panjang U dan M sama dengan U2 dibagi dengan panjang U, di mana panjang dari U ini kita tahu adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Kemudian, jika delta X, delta Y adalah bilangan-bilangan arah suatu garis, maka kosinus arah dari garis itu adalah L sama dengan delta X dibagi dengan akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat, dan M sama dengan delta Y dibagi dengan akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat.
Jadi, kurang lebih rumusnya masih sama seperti kosinus arah pada sebuah segmen. Perbedaannya di sini hanya pada penggunaan dari kedua rumus ini. Yang pertama, kalau rumus ini bisa kita gunakan jika di dalam soal diketahui sebuah vektor. Kemudian, kalau rumus ini bisa kita gunakan jika di dalam soal diketahui sebuah bilangan arah atau titik-titiknya. Lanjut kepada latihan soal yang nomor 3, yaitu carilah sepasang kosinus arah dari garis yang melalui vektor negatif 2,3. Penyelesaiannya yaitu yang diketahuinya vektor, maka kita misalkan negatif 2 ini sebagai U1 dan 3 sebagai U2. Lalu dengan menggunakan rumus L sama dengan U1 dibagi dengan panjang dari U dan M sama dengan U2 dibagi dengan panjang dari U. Lalu kita substitusikan U1-nya adalah negatif 2 dibagi dengan U1 negatif 2 dikuadratkan ditambah U2-nya 3 dikuadratkan menjadi negatif 2 dibagi dengan akar dari 4 ditambah 9, di mana 4 ditambah 9 adalah 13. Jadi L-nya adalah negatif 2 per akar 13. Dan yang ini juga sama, U2-nya adalah 3 dibagi 4 ditambah 9, sehingga menjadi 3 per akar 13. Jadi diketahui bahwa sepasang kosinus arah dari garis yang melalui vektor negatif 2,3 itu adalah negatif 2 per akar 13 dan 3 per akar 13. Lalu, soal yang keempat adalah carilah sepasang kosinus arah dari garis yang melalui titik P1 negatif 1,2 dan P2 2,5. Penyelesaiannya yaitu karena yang diketahui di sini merupakan titik-titik, maka kita perlu mencari terlebih dahulu bilangan arahnya, yaitu yang pertama adalah delta X, di mana X2 dikurangi X1. X2-nya adalah 2, X1-nya adalah negatif 1, maka 2 dikurangi negatif 1 adalah 3. Kemudian yang kedua adalah delta Y-nya, Y2 atau negatif 5 dikurangi dengan 2 atau Y1. Sehingga negatif 5 dikurangi 2 adalah negatif 7. Lalu setelah diketahui bilangan arahnya, kita bisa menghitung kosinus arahnya, yaitu dengan menggunakan rumus L sama dengan delta X dibagi dengan akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat, dan M sama dengan delta Y dibagi dengan akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Nah, lalu kita substitusikan delta X-nya adalah 3, kemudian delta X kuadrat adalah 3 kuadrat, dan delta Y kuadrat adalah negatif 7 kuadrat, sehingga 3 kuadrat ditambah negatif 7 kuadrat adalah 9 ditambah 49 menjadi 3 per akar dari 58. Untuk M juga sama, delta Y-nya adalah negatif 7 dan penyebutnya masih sama, yaitu akar 58. Jadi diketahui bahwa kosinus arah dari garis yang melalui titik P1 dan P2 ini adalah 3 per akar 58 dan negatif 7 per akar 58. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai koefisien arah suatu garis. Koefisien arah suatu garis atau yang dilambangkan dengan S kecil sebenarnya sudah kita ketahui sebagai kemiringan atau gradien atau slope yang biasa dilambangkan dengan M kecil. Namun pada kesempatan kali ini kita akan buktikan sebetulnya rumus gradien itu apa sih? Nah, untuk membuktikannya, pertama kali yang harus kita pahami yaitu mengenai inklinasi. Inklinasi adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh sumbu X terhadap garis G. Artinya, sumbu X harus berlawanan arah jarum jam agar berimpit dengan garis G. Jadi, untuk membentuk sudut terkecil atau untuk mengetahui
inklinasi ini, kita harus mengarahkan sumbu X terhadap garis G, namun dengan berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau jarum jam itu mengarah ke kanan, maka kalau ini arahnya harus ke kiri sampai berimpit nantinya dengan garis G. Misalkan di sini sudah disediakan dua buah diagram kartesius dengan ada suatu garis G. Tadi dikatakan bahwa untuk membentuk sudut terkecil itu sumbu X harus bergerak ke arah garis G secara berlawanan arah jarum jam atau ke arah kiri. Maka dari sumbu X ini terus mengarah ke sebelah kiri sampai berimpit dengan garis G. Berarti yang mana sudutnya? Berarti sudutnya yang ini. Kemudian yang kedua pun sama. Kita punya diagram kartesius, kita juga punya garis G, yang mana kita arahkan terlebih dahulu dari sumbu X ini ke arah garis G. Kita lihat di sini sumbu X terus mengarah ke sebelah kiri berlawanan arah jarum jam hingga berimpit dengan garis G, maka sudut yang terbentuk adalah ini. Sekarang misalkan ukuran sudutnya adalah alfa, maka kita punya rentan 0 sampai 180 derajat untuk sudut yang bisa dibentuk. Sehingga jika ukuran sudut adalah alfa, maka alfa lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 180 derajat. Lalu di sini juga terdapat ketentuan di mana jika S kurang dari 0 atau S ini adalah koefisien arah suatu garis, maka inklinasinya sudut lancip. Kemudian jika S lebih dari 0, inklinasinya sudut tumpul. Jika S sama dengan 0, inklinasinya 0 derajat. Dan jika S tak terdefinisi atau tidak ada kemiringan, maka inklinasinya 90 derajat. Kaitannya dengan koefisien arah apa? Nah, kita lihat di sini definisi dari koefisien arah adalah nilai tangen dari inklinasi sebuah garis atau harga tangen dari sudut yang dihasilkan dari inklinasi tadi. Bagaimana cara menemukan rumus dari koefisien arah suatu garis? Kita lihat saja di sini. Kita punya diagram kartesius. Tadi kita juga sudah menentukan inklinasinya. Berarti yang mana inklinasinya? Berarti inklinasinya di sini saya tulis sebagai alfa. Sekarang melalui garis G ini ada dua buah titik. Misalkan diketahui titik yang pertama itu P1 dengan X1, Y1 dan titik kedua yaitu P2 dengan X2, Y2. Dari kedua titik ini kita bisa tarik garis sehingga pertemuannya adalah kita misalkan sebagai titik R. Berarti koordinatnya itu apa? Berarti koordinatnya yang ini X2 dan yang ini Y1. Berarti titik R koordinatnya kita dapatkan X2, Y1. Lalu, karena di sini kan alfa, berarti di sini juga alfa. Karena kenapa? Karena garis P1R itu sejajar dengan sumbu X, sehingga kedua sudut ini adalah sehadap, maka kedua sudut ini sama. Sekarang yang akan kita cari adalah nilai tangen dari alfa atau nilai tangen dari inklinasinya ini. Nah, tapi kita tentukan dulu panjang dari masing-masing garis ini. Kita tahu panjang dari garis ini adalah Y2 dikurangi Y1, berarti di sini adalah delta Y. Kemudian panjang dari garis ini adalah X2 dikurangi X1, atau bisa kita sebut dengan delta X. Sehingga kalau kita ingin mencari tangen X, kita tahu kan rumusnya adalah desa atau sisi depan per sisi samping. Sisi depannya yang mana? Sisi depan dari sudut alfa, yaitu delta Y. Kemudian sisi sampingnya yang mana? Berarti sisi samping dari alfa yaitu delta X. Maka tangen alfa sama dengan sisi depan per sisi samping
atau delta Y per delta X, di mana delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Bagaimana kalau Y1 dikurangi Y2? Itu juga bisa. Kalau misalkan kita konsisten, pada penyebutnya juga sama X1 dikurangi X2. Jadi, kedua rumus ini sama-sama saja. Jadi, kita simpulkan bahwa ternyata koefisien arah yang melalui titik P1 dan titik P2 adalah tangen alfa, atau bisa juga dilambangkan dengan S kecil, sama dengan delta Y per delta X, atau hasil bagi dari bilangan arah vertikal oleh bilangan arah horizontal yang tidak nol. Jadi sekali lagi disimpulkan mengenai rumus gradien suatu garis atau koefisien arah suatu garis dimulai dari inklinasi, yaitu sudut terkecil yang dibentuk dari sumbu X terhadap garis G, di mana dalam menentukan sudutnya itu berawal dari sumbu X mengarah ke sebelah kiri lalu berlawanan arah jarum jam sehingga berimpit dengan garis G dan membentuk sudut yang kita namakan dengan alfa. Setelah kita bisa menentukan inklinasi dari suatu garis G, kita definisikan bahwa koefisien arah suatu garis itu merupakan harga tangen dari sudut inklinasi, atau yang disimbolkan dengan S kecil, atau bisa juga tangen alfa. Sekarang kita masuk ke dalam latihan soal yang selanjutnya, yaitu tentukan koefisien arah sebuah garis yang melalui titik Q negatif 2,3 dan R 4, negatif 5. Penyelesaiannya yaitu diketahui titik Q yaitu negatif 2,3, di mana negatif 2 sebagai X1 dan 3 sebagai Y1, kemudian titik R 4, negatif 5 dengan X2 nya yaitu 4 dan Y2 nya negatif 5. Kemudian untuk menghitung koefisien arahnya yaitu dengan rumus delta Y per delta X, atau Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, sehingga kita substitusikan Y2 nya yaitu negatif 5, kemudian dikurangi Y1 3 dibagi dengan X2 nya yaitu 4 dikurangi X1 negatif 2, sehingga menjadi negatif 5 dikurangi 3 yaitu negatif 8, dan 4 dikurangi negatif 2 yaitu 6, dan setelah kita sederhanakan menjadi negatif 4/3. Jadi koefisien arah dari garis yang melalui titik Q dan R adalah negatif 4/3. Terima kasih. Sekian materi dari bilangan arah, kosinus arah, dan koefisien arah suatu garis yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.